Di episode sebelumnya, Song Yi-hon alias Bos Kim tengah diseret ke belakang sekolah oleh si Kang Bully Hong Jae-min dan kawan-kawan yang ingin mengeroyoknya lagi. Hingga saat pertarungan telah terjadi, Yi-hon pun dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka. Yang membuat Hong Jae-min beserta kawan-kawannya pun sangat terkejut akan perubahan Yi-hon yang mampu mengalahkan mereka semua dengan mudah. Di waktu yang sama, pergelutan ini pun tidak disengaja dilihat oleh Bu Guru dan Kyung yang sedang berada di lantai 2 sekolah. Melihat hal itu, Bu Guru pun langsung bergegas ke bawah untuk memisahkan mereka. Sedangkan Sekyung sendiri merasa sangat terkejut sekali dengan apa yang telah dilihatnya itu. Sebab biasanya ia melihat Yi-hon yang selalu terbaring kesakitan karena dibully oleh Hong Jae-min. Namun kini keadaan telah berbalik karena Hong Jae-min dan kawan-kawanlah yang meringis kesakitan karena telah dibantai oleh Yi-hon seorang diri cuy. Balik lagi kepada Yi-hon yang menghampiri Hong Jae-min untuk mengatakan bahwa dirinya adalah Bos Kim Deok-pal, ketua gangster dari geng Chilsung. Yang sontak saja perkataan itu pun telah membuat Hong Jae-min dan kawan-kawan langsung terdiam ketakutan sekaligus keheranan juga dengan maksud apa yang telah diucapkan Yi-hon barusan. Lalu Bos Kim yang merasa kalau perkataannya itu merupakan hal spontan yang tidak disadari. Ia pun mencoba menarik kembali ucapannya tadi dengan berkata kalau dirinya itu dilatih ilmu gelut oleh Bos Kim Deok-pal. Mendengar hal itu mereka pun percaya-percaya saja. Dan kini Hong Jae-min juga tidak akan berani mengganggunya lagi. Sebab mereka menduga kalau Yi-hon telah memiliki backup kuat dari Bos Kim Deok-pal yang sangat terkenal paling ditakuti di kalangan gangster. Wow, cukup mantap sekali cuy. 흙냄새 맡을 줄 알아라? 또 버린다. Tidak lama kemudian Bu Guru pun datang juga yang langsung memarahi Hong Jae-min dan menyuruhnya untuk ke ruang BP atas ulahnya yang telah mengganggu Yi-hon lagi. Mendengar hal itu, Hong Jae-min pun mencoba membela diri dengan berkata kalau dirinya bukan pelaku melainkan korban bully dari pemukulannya Yi-hon. Tapi untung saja Bu Guru yang memang selama ini sudah mengetahui kalau Yi-hon adalah korban bullying tidak mempercayai ucapan mereka. 학교에서 폭력에 싸움에 너희들 상담실에 가 있어. 전에도 그렇고 이번에도 송현이 먼저 치라고 했어요. 보여줘 여기? 말이냐고 보여줘? 재민아. 그 전에도 당했으면 그런 말 하고도 남지. Sedangkan Yi-hon sendiri dibawa ke ruang guru oleh Bu Guru itu. Di sana Bu Guru pun menyarankan Yi-hon untuk membuat surat permohonan ke Komite Pendisiplinan Sekolah yang disingkat KP agar Yi-hon tidak dibully lagi oleh Hong Jae-min. Yang mana nantinya organisasi KP ini akan menghukum Hong Jae-min dengan seberat-beratnya, yaitu dikeluarkan dari sekolah ini atau dipindahkan. Mendengar hal itu, Yi-hon pun alias Bos Kim merasa lega dengan saran yang diberikan si Bu Guru ini. Sebab langkah awal untuk mengubah hidup Yi-hon agar tidak dibully lagi telah berhasil juga. 너도 이제 벗어나야지. 그 정도는 충분히 받을 수 있을 거야. 학교 폭력위원회 재민이 정도면 자퇴. Akan tetapi saat ia pergi ke belakang sekolah, dirinya tidak sengaja melihat Hong Jae-min and the gang yang sedang melakukan bullying lagi dengan memalak siswa-siswa yang lemah. Tentu hal itu pun membuat Yi-hon geram dan langsung menghampiri mereka untuk memarahinya. Terlihat Hong Jae-min dan kawan-kawan yang merungkut ketakutan saat sedang dimarahi oleh Yi-hon. Yang mana kali ini keadaan malah menjadi berbalik karena mereka yang malah menjadi tunduk dan ketakutan oleh Yi-hon. Dan inilah yang dinamakan tukang bully dibully kembali oleh korbannya cuy. 한 줄로 쪼르르 앉는다. 흙냄새 맡을 줄 알아라. 알겠냐? Hingga saat sedang di rumah, Yi-hon pun berpikir kalau mengajukan surat ke KP ternyata bukanlah hal yang tepat untuk membuat Hong Jae-min kapok. Sebab saat dia melihat wajahnya Hong Jae-min yang terlihat seolah bodoh amat dengan dirinya sendiri yang diancam akan dikeluarkan dari sekolah ini. Terlebih lagi Yi-hon juga tidak ingin merusak masa depan Hong Jae-min akibat dikeluarkan dari sekolah. Sampai akhirnya Yi-hon pun alias Bos Kim memutuskan untuk membatalkan surat permohonannya kepada organisasi KP. Keesokan harinya ketika di kelas, Yi-hon pun kembali dibuat kesal lagi oleh Hong Jae-min yang terlambat masuk ke kelas. Kemudian Yi-hon pun yang kesal memanggil Hong Jae-min untuk menyuruhnya agar tidak datang terlambat lagi masuk ke sekolah. Lalu Hong Jae-min yang memang sudah sangat takut kepada Yi-hon pun langsung mengangguk saja untuk mengiyakannya. Sontak saja para siswa yang melihatnya pun merasa keheranan dengan Hong Jae-min
yang kini terlihat sangat takut kepada Yihon yang padahal merupakan orang yang selalu dibulinya. 등교 시간 맞춰와라. Ketika di jam istirahat, Yihon pun tidak sengaja melihat Hong Jae-min lagi yang tidak kapok-kapoknya melakukan pemulihan dengan memeras murid culun. Lantas ia pun kembali menghampiri untuk mengancam Hong Jae-min agar menghentikan sifat buruknya itu jika tidak ingin digaplok olehnya. 야, 애들 좀 괴롭히지 마라. Dan hal itu pun telah membuat Hong Jae-min and the gang malah menjadi kesal kepada Yihon yang selalu ikut campur dengan urusannya. Namun sayangnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebab mereka tahu kalau kini kekuatan Yihon sudah ada di level atas mereka. 우리가 힘 있어? 엄청 맞을 것 같은데. Di sisi lain, Sekyung sendiri sedang pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes rambut cocok logi miliknya Yihon. Dikarenakan ia yang masih merasa tidak percaya dengan sosok Yihon yang sekarang adalah Yihon yang asli. Dia pun masih tetap kekeh dengan kecurigaannya bahwa wujud Yihon yang sekarang adalah kembarannya ataukah orang lain. Kemudian scene berganti kepada Dongso yang sedang kebingungan atas kelompok gengnya yang semakin kekurangan banyak anggota setelah Bos Kim meninggal dunia. Ia pun merasa resah kalau gengnya akan mudah dihancurkan oleh geng lain karena tidak memiliki pasukan yang banyak dan pemimpin yang kuat seperti Bos Kim. 밑에 놈들이 하나둘 빠져나간답니다. 최대한 빠르게 처리하겠습니다. 회장님은 Namun keresahannya itu pun sedikit terobati saat teringat kalau dirinya itu sedang memiliki proyekan besar, yang mana ia telah disewa sangat mahal oleh si Siti untuk menculik dan menyingkirkan ibunya Yihon yang merupakan istri tidak sahnya pimpinan OK Construction. Dan setelah misi ini berhasil diselesaikan, Dongso berencana akan menggunakan uang itu untuk merekrut banyak anggota demi memperkuat organisasi gengnya. 큰 거이다. 일 커지지 않게 얼굴 안 알려진 놈들로 줄이고. Kemudian cerita balik lagi kepada Yihon alias Bos Kim yang sedang merasa penasaran akan sosok Sekyung yang sebenarnya. Apakah Sekyung itu baik atau jahat? Untuk menjawab rasa penasarannya itu, ia pun memanggil Hong Jae-min untuk menceritakan tentang ada hubungan apa Yihon dan Sekyung di masa lalu. Lalu Hong Jae-min yang mendengar itu pun agak sedikit kebingungan dengan pertanyaan itu. Sebab mengapa ia harus menceritakannya yang padahal Yihon lebih mengetahui semuanya. 최세경이랑 나 전에는 어떻게 지냈니? 기억 안 나는 척이야. 그래서 Namun Bos Kim yang ada di tubuhnya Yihon pun mengancam Hong Jae-min untuk menceritakannya saja jika tidak ingin dikepret lagi. Sehingga Hong Jae-min yang ketakutan pun terpaksa menceritakan semuanya. Yang mana Sekyung ini merupakan orang yang sangat dibenci sekali olehnya. Dikarenakan hanya Sekyung lah orang yang berani melapor kepada guru atas kasus pembulian yang dilakukan olehnya kepada Yihon. Namun dirinya memang tidak kapok, malah lebih brutal lagi membuli Yihon. Sebab dialah orang pertama yang menghina Yihon sebagai sebutan penguntit karena selalu membuntuti Sekyung. Tapi yang membuatnya heran adalah mengapa Sekyung tidak bertindak apapun, padahal dirinya itu sadar selalu dibuntuti dan dipantau oleh Yihon yang ingin berteman. 학생회장 하면서 그걸 네가 스토킹으로 만든 거고. 근데 내가 왜 너한테 대답을 해주고 있지? 너는 최수경이 학폭당한다고 신고해줬으니까. Tidak hanya itu, Hong Jae-min juga bercerita background keluarganya Sekyung yang keluarganya sangat kaya raya. Dikarenakan ayahnya yang memiliki jabatan sebagai ketua jaksa, sedangkan ibunya memiliki bisnis perbelanjaan besar di kota ini. Dan hal ini pun telah menjadikan Sekyung sebagai murid populer di sekolah. Sebab Sekyung yang selalu mendapatkan nilai terbaik di semua mata pelajarannya. Kemudian Bos Kim yang mendengarnya pun masih merasa tidak puas sebab cerita itu belum memberikan jawaban dari rasa penasarannya. 집안 좋고 부자해. 공부 관리 잘하니까. 그럴 때는 오히려 편하고 즐거워 보이던데. Lalu ia pun kembali ke kelasnya sambil menatap tajam kepada Sekyung. Sialnya masalah harus muncul saat Bos Kim mendapatkan nilai rendah dalam ujian matematikanya. Akan tetapi hal ini pun akan dijadikan kesempatan untuk mendekati Sekyung, yang mana ia meminta kepada Sekyung untuk mengajarkannya pelajaran matematika.
Di waktu yang sama obrolan ini tidak disengaja didengar oleh 3 murid kelas sebelah yang meminta permintaan yang sama kepada Sekyung, yaitu mengajarkannya pelajaran matematika. Mendengar hal itu, Sekyung pun hanya terdiam saja tanpa mengiyakannya, dikarenakan ia yang kesal kepada yang datang saat ada butuhnya saja, alias ingin memanfaatkannya saja. Lalu Bos Kim yang melihat wajahnya Sekyung yang cemberut, langsung berkata kepada mereka, jika ingin Sekyung mengajarkan mereka, maka kalahkanlah dia dulu dalam pertandingan basket. Sontak saja mereka pun langsung menyetujuinya dengan raut wajah meremehkan Yihon yang berani bertanding dengannya. Sebab mereka bertiga ini sangat terkenal pro sekali dalam pertandingan basket. Kemudian Bos Kim dan ketiga murid ini pun ke lapangan untuk tanding basket 3 lawan 1. Dan pertandingan ini pun disaksikan oleh banyak murid yang salah satunya adalah Sekyung. Siapa duga pertandingan ini pun dimenangkan oleh Yihon alias Bos Kim. Dan tentu saja hal ini membuat para murid bertanya-tanya bagaimana bisa Yihon si murid culun bisa memenangkan pertandingan basket. Tak terkecuali dengan Sekyung yang ikut terheran-heran juga. Tidak lama kemudian Sekyung mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang ingin memberitahukan kalau tes cocoklogi Yihon 99% cocok, yang artinya Yihon yang selama ini ia lihat memang Yihon yang asli. Menyadari hal itu, ia pun menghampiri Yihon untuk mengiyakan permintaannya tadi, yaitu akan mengajarkannya pelajaran matematika. Dengan syarat Yihon alias Bos Kim harus menuruti semua perintahnya. Mendengar hal itu, Yihon pun menyetujuinya. Di waktu itu juga mereka langsung pergi ke sebuah ruangan untuk belajar. Tapi belum juga beberapa menit, Bos Kim pun malah nunutan sebab dirinya yang belum terbiasa untuk fokus belajar. Agar rasa mengantuknya menghilang, Bos Kim pun mengajak Sekyung untuk menikmati angin di luar dulu. Hingga ketika di luar, Sekyung pun merasa penasaran dengan Yihon alias Bos Kim yang telah membatalkan surat permohonan ke KP-nya. Mencoba bertanya, mengapa engkau membatalkan surat permohonan itu? Seharusnya engkau melanjutkan surat itu agar Hong Jae-min bisa disingkirkan dari sekolah mereka. Mendengar hal itu, Bos Kim pun malah bertanya balik, apa yang akan engkau lakukan jika ada di posisiku sebagai korban bully? Dengan penuh kekesalan, Sekyung pun menjawab bahwa ia tidak akan segan membunuh Hong Jae-min. Karena menurutnya sampah seperti Hong Jae-min tidak layak dibiarkan hidup di dunia yang panah ini. 그냥 죽여. 걔 없는 세상에서 잘 하는 방법뿐이라고 봐. 학교도 법도 가해자를 처벌하지 못하고. 최세경의 진짜 본성. Dan perkataan itu pun membuat Bos Kim agak sedikit ngegebeg dengan Sekyung yang memiliki sifat seperti psikopat. Sehingga ia pun kembali berpikir apakah ini yang dimaksud Yihon yang ingin mengekspos sifat asli Sekyung yang seperti edan ini. Keesokan harinya ketika di sekolah, Yihon langsung dikerumuni oleh para murid yang merasa kagum akan keberaniannya yang telah membuat si Kang Bully Hong Jae-min tunduk. Bahkan mereka juga sangat kagum dengan Yihon yang bisa memenangkan pertandingan basket kemarin. Mendengar hal itu, Yihon pun hanya suraseri saja. Namun sayangnya kebahagiaannya harus memudar dalam sekejap saat sang guru memberikan hasil rapotnya sangat goreng. Lalu Sekyung yang mengetahui itu pun langsung menghinanya yang mendapatkan nilai sangat jebrok sekali. Kemudian Sekyung pun memperlihatkan nilai rapotnya yang mendapatkan nilai yang sempurna. Dan hal itu membuat Yihon hanya bisa geleng-geleng kepala saja sambil menghina dirinya sendiri yang memang bego-bego teuing. Namun Sekyung yang baik hati dan tidak sombong pun bersedia akan mengajari Yihon alias Bos Kim agar bisa mendapatkan nilai besar di ujian nanti. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke minimarket untuk nongkrong sambil ngompai. Di sana Sekyung pun dibuat merasa aneh lagi saat Yihon membeli makanan puding rasa nanas. Yang mana setahu dirinya Yihon yang asli memiliki alergi terhadap nanas. Merasa curiga, ia pun malah membiarkan Yihon alias Bos Kim untuk memakan puding itu. Hingga setelah memakan puding itu, Yihon pun langsung tergeletak kesakitan karena alerginya yang kumat. Setelah tersadar dengan penuh amarah, Sekyung pun berkata kepada Yihon kalau dirinya tahu Yihon memiliki alergi terhadap nanas. Namun tadi ia sengaja membiarkannya memakan puding nanas itu untuk melihat reaksi apa yang akan terjadi, agar bisa membuktikan kecurigaannya kembali kalau Anda bukanlah Yihon yang asli.
Walaupun dari kejadian tadi telah membuat percaya kalau memang benar tubuh atau wujud Anda ini adalah Yihon yang asli, tapi yang membuatku ragu dan merasa tidak percaya adalah sifat Anda yang tiba-tiba berubah drastis seperti ini. Seolah roh yang ada di dalam tubuh kamu itu bukanlah Yihon yang asli. Itulah bacotan panjang yang keluar dari mulutnya Sekyung. 만약 네가 진짜 송혜연이고 기억을 잃었다면 너 송혜연 아니잖아. 네가 기억을 잃었다는 거 거짓말이니까. Mendengar hal itu, Bos Kim yang ada di tubuhnya Yihon pun menjawab, mengapa kau sangat terobsesi sekali dengan sifatku yang dulu. Kemudian Sekyung pun kembali menjawabnya bahwa dirinya ingin sekali melihat sosok Yihon yang dulu. Sebab dirinya yang ingin sekali meminta maaf kepada Yihon atas kesalahannya di masa lalu. Yang mana saat itu Yihon pernah menemuinya untuk meminta bantuan. Tetapi Sekyung malah menolak dan bahkan langsung mengusirnya. Dan semenjak kejadian itulah Sekyung tidak pernah lagi bertemu dengan Yihon. Yang membuat dirinya pun menjadi gelisah dan takut akan sesuatu terjadi kepada Yihon. Hingga suatu ketika dirinya pun kembali bertemu dengan Yihon dengan perubahan yang sangat berbeda sekali. Yang membuatnya kembali takut dan merasa bersalah lagi telah terjadi sesuatu yang besar menimpa Yihon. 내가 죽게 만든 걸까 봐. 너라면 도와줄 수 있잖아. 불안하고 괴로워서 며칠을 못 잤어. 가만히 있을 수가 없었어. Mendengar semua cerita itu telah membuat Bos Kim yang ada di tubuhnya Yihon pun agak sedikit terharu. Sehingga ia pun secara terang-terangan memberitahukan semuanya. Kalau memang benarlah roh di dalam tubuh ini bukanlah Yihon yang asli. Tetapi dirinya tidak bisa menjelaskannya, tapi yang pasti Yihon yang asli akan segera kembali ke tubuh ini lagi. Mendengar hal itu, Sekyung pun hanya termengok-soak antara percaya atau tidak percaya. Namun inilah fakta yang harus diterimanya bahwa orang yang ada di hadapannya memang bukan Yihon yang asli. 만나게 해줄게. 사과는 그때 해라. 송혜연 안 죽었다. 걱정 마라. 돌아올 거다. 내가 그렇게 만들 거고. 거짓말. Kemudian Yihon pun berkata bahwa Sekyung harus membantunya menjadi pintar demi bisa mewujudkan semua keinginannya Yihon. Jika Sekyung ingin Yihon asli segera kembali. Meskipun merasa tidak masuk akal, akan tetapi semenjak itulah mereka berdua menjadi selalu bersama. Dan bahkan Sekyung dengan senang hati selalu mengajarkan Yihon semua mata pelajarannya. 수학은 기본 문제만 맞춘다 생각하고 그것만 반복. 어떤 거? 6번? 프라이트. 혜연이. Kemudian scene berganti kepada Dongso yang sedang berada di dalam mobil untuk segera menjalankan misinya, yaitu menculik ibunya Yihon. Akan tetapi ia pun merasa bimbang sebab rumah targetnya ini berada di wilayah kekuasaan geng musuh mereka. Yang kemungkinan jika dirinya pergi ke sana maka perang antar geng pun akan terjadi. Tapi tidak lama dari itu Hong Jae-min dan kawan-kawan pun kembali mendatanginya untuk meminta bergabung ke dalam gengnya. Melihat hal itu, Dongso pun menyuruh Hong Jae-min untuk segera masuk ke dalam mobilnya untuk menggantikan dirinya menjalankan misi ini. Tololnya lagi Hong Jae-min yang polos pun malah iya-iya saja tanpa mengetahui misinya itu apa. Hingga setelah misi ini dijalankan, Hong Jae-min pun sangat amat soak sekali saat mengetahui misi ini adalah misi penculikan ibu-ibu. Bersamaan dengan itu, Yihon dan Sekyung baru saja sampai di rumah dan mereka berdua sangat terkejut saat melihat ibunya akan diculik. Melihat hal itu, Yihon langsung berlari untuk menyelamatkan ibunya, sehingga terjadilah pertarungan solo versus squad. Lalu Sekyung juga ikut membantu Yihon yang sedang baku hantam. Namun sayangnya ia tidak bisa gelut yang membuatnya malah jadi bonyok dan jadi beban tim saja. Sedangkan Hong Jae-min sendiri sedang merasa ketakutan akan dirinya yang akan diincar polisi karena telah melakukan misi penculikan ini. Lalu ia yang panik pun malah langsung kabur dari sana. Balik lagi kepada Yihon yang telah berhasil membantai para anak buahnya Dongso ini. Lalu mereka yang merasa terpojok pun langsung mengeluarkan pisau untuk menghabisi Yihon. Tapi untungnya sebelum serangan dilancarkan terdengar suara sirine polisi yang membuat mereka langsung kabur dari sana. Kemudian pihak kepolisian pun mendatangi Yihon untuk meminta keterangan terkait adanya laporan penculikan terhadap ibunya. Namun entah kenapa Yihon alias Bos Kim pun malah berbohong kalau kejadian tadi bukanlah penculikan.
melainkan hanya masalah kecil saja dengan reman jalanan yang ingin mengganggunya saja. 이 사건 납치 아닙니다. 주차 문제 해프닝이랄까요? 아유, 이 신고자분이 잘못 본 모양 신고 취소 가능합니까? Rupanya perkataan ini tidak disengaja didengar oleh Sekyung. Dan setelah polisi pergi, Sekyung pun yang penasaran mencoba bertanya kepada Yihon mengapa ia tidak memberitahukan semuanya kepada polisi. Lalu Yihon yang mendengarnya pun menjawab bahwa semua ini demi kebaikannya Yihon. Yang mana sebenarnya ia sudah tahu kalau dalang dari semua penculikan ini merupakan ulahnya Mikyung alias Siti yang ingin menyingkirkan ia dan ibunya. Walaupun begitu, ia tidak ingin polisi menangani kasus ini. Sebab jika polisi turun tangan, kemungkinan besar publik akan tahu kalau Yihon adalah anak tidak sah dari pimpinan Ok Construction. 신고 왜 취소했냐고. 그래서 이 건은 그냥 덮는 거야? 그게 절대로 송현한테 득일 리가 없거든. Setelah malam semakin larut, Sekyun memutuskan untuk pulang ke rumah. Tapi saat sampai di rumah, ia pun malah langsung dimarahi oleh ayahnya karena wajahnya yang babak belur. Lalu Sekyung yang tidak ingin ayahnya mengetahui semua kejadian tadi memilih untuk berbohong kalau dirinya telah dihajar oleh preman saat dalam perjalanan tadi. Maka dari itu sang ayah yang merasa tidak terima mengajak anaknya itu untuk ke TKP agar bisa menangkap si pelaku yang berani menghajar anaknya. Namun sialnya si ayah yang memang pro dalam hal penyelidikan mengetahui kalau anaknya telah membohonginya, sehingga Sekyung pun kembali dimarahi dengan bacotannya yang panjang. Yang membuat Sekyung pun merasa pusing dengan bacotan ayahnya itu sampai akhirnya ia pun langsung terjatuh pingsan. Sangat lemah sekali cuy. 네 아버지가 검사라는 사실도 잊은 거냐? 요즘 왜 이러는 거야? Balik lagi kepada Yihon yang sedang berada di kantor kepolisian untuk menolak penyelidikan kepolisian yang ingin menangani kasus ibunya. Di sana kepolisian yang merasa tidak percaya pun meminta Yihon untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu hal. Sedangkan di sisi lain, Mikyung alias Siti sedang abereng-beng memarahi Dongso yang telah gagal menjalankan tugas darinya. Terlebih lagi ia merasa panik karena kegagalan ini bisa menyebabkan dirinya ditangkap polisi atas kasus dalang dari semua penculikan ini. Maka dari itu ia pun meminta Dongso untuk jangan pernah melibatkan ia atau menyebutkan namanya jika kepolisian berhasil menangkapnya. 여자는 옮기지도 못하고 뒤통수 치는 놈이라고. Tetapi Dongso yang tidak ingin diremehkan berjanji kepada Siti kalau ia sendirilah yang akan menyingkirkan para saksi untuk menutupi kejadian ini. Bahkan ia juga akan menangkap si Hong Jae-min yang dianggap telah berkhianat kepadanya karena telah kabur dalam misinya. 신고는 이미 취소돼 있었습니다. 뒤통수 치면 후회되는지. Keesokan harinya ketika di sekolah, Yihon pun merasa heran dengan Hong Jae-min yang tidak masuk sekolah. Lalu ia pun meminta temannya si Hong Jae-min untuk menghubunginya. Namun sayangnya teleponnya itu tidak aktif. Tidak lama dari itu datanglah si murid culun yang meminta temannya Hong Jae-min untuk gantikan piket. Tapi si koplak ini malah menolaknya yang membuat Yihon merasa kesal dan langsung mendegungkannya. Sontak saja para murid yang melihatnya pun kembali terkagum-kagum lagi dengan keberaniannya Yihon alias Bos Kim. 재활용 분리수거 너가 안 하냐? Malam harinya Yihon tidak sengaja bertemu dengan Sekyung yang terlihat murung seperti banyak gogoda. Dan benar saja Sekyung pun langsung bercerita kalau dirinya sedang merasa gelisah saat mengetahui ayahnya mendalami kasus pemukulan yang menimpa dirinya. Sekyung menduga terlibatnya sang ayah malah akan menjadi rumit lagi dengan masalah ini. Namun Yihon yang mendengarnya pun mencoba menenangkannya dan malah mengajarkan Sekyung ilmu bela diri agar tidak bonyok lagi saat baku hantam nanti. 네, 스트레이트, 후, 어퍼, 그리고 이렇게 몇 가지밖에 없다. 후, 네. Hingga setelah malam semakin larut, Yihon pun mengajak Sekyung untuk menginap di rumahnya. Tapi saat sampai di depan rumah, mereka berdua sedikit terkejut saat melihat Hong Jae-min yang sedang mengendap-endap mengawasi rumah itu. Yang dimana Hong Jae-min sedang ingin memastikan kalau target yang akan diculiknya kemarin baik-baik saja. Sebab ia yang tidak ingin terlibat dan ditangkap polisi karena ikut dalam aksi kemarin. Lalu Bos Kim yang melihat wajahnya Hong Jae-min yang kekhawatiran malah mengajaknya untuk masuk ke rumah. Ketika di dalam rumah, si bibi pun langsung menyiapkan banyak makanan. Dan makanan itu pun langsung dihabak habis oleh Hong Jae-min yang lapar sekali. 돈 줘서 보내자.
나도 자고 갈래. Lalu Hong Jae-min yang memang eueuh ka era malah meminta izin kepada Yi-hon untuk menginap di sana. Merasa pikarunyaeun, Yi-hon pun malah menyetujuinya. Sedangkan Sekyung sendiri memutuskan untuk menginap juga sebab ia yang ingin memantau Hong Jae-min yang terlihat sangat mencurigakan sekali. Dan saat Hong Jae-min akan sebat santuy di atap, ia pun dihampiri diam-diam oleh Sekyung. Di sana Sekyung pun bertanya apa yang sedang kau sembunyikan sebenarnya. Mendengar hal itu, Hong Jae-min pun malah uga-ege tidak bisa menjawabnya. Yang membuat Sekyung pun menjadi semakin curiga lagi ada sesuatu yang disembunyikannya. Sampai akhirnya Sekyung pun berterus terang kalau sebenarnya ia tahu Hong Jae-min telah terlibat dalam aksi penculikan ibunya Yi-hon kemarin. 나 방금 1층 갔다 들었어. 너 이현이 집에 확인하러 온 거지. 너 이현이 어머니 납치범이잖아. Tapi belum sempat membantahnya, tiba-tiba saja datang Bos Kim yang langsung ngajewang untuk meminta Hong Jae-min memberitahukan semua kebenarannya. Karena tidak ada pilihan lain, Hong Jae-min pun menceritakan semuanya. Kalau sebenarnya ia telah diajak oleh geng Dongso untuk ikut serta dalam aksi ini. Mendengar semua itu, Yi-hon pun berencana akan menemui ketua geng Dongso pada esok harinya. Padahal ia tahu kalau Dongso itu adalah anak buahnya Bos Kim. 그 형님들이 동수파라는 것만 알아. Dan singkatnya, esok hari pun tiba. Sebelum pergi, Yi-hon pun alias Bos Kim meminta supir pribadinya untuk memperketat keamanan di rumahnya. Lalu ia juga meminta Sekyung untuk jangan ikut dengannya karena hanya akan jadi beban saja. Dan saat sedang berjalan sendirian, Yi-hon pun tiba-tiba diculik dan dibawa oleh sekelompok gangster yang tidak lain mereka adalah anak buahnya si Dongso. Hingga saat penutup kepalanya dibuka, Yi-hon pun sangat amat terkejut sekali bahwa orang yang telah menculiknya itu adalah si Dongso, mantan tangan kanannya dulu. Dia juga merasa tidak menyangka kalau ketua geng Dongso itu adalah dia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Namun sayangnya film part kedua ini harus bersambung. Kita lanjut saat filmnya rilis cuy. Mantap.